tersebut. Kita akan memulai ibadah sekolah sahabat kita. Sebelumnya, mari kita mohon pimpinan Roh Kudus dengan berdoa dalam hati. Mari kita sama-sama berdiri dan mengucapkan saya sekolah sahabat kita bersama-sama. Sekolah sahabat dan bersahabat bersama semua terlibat jangan terlambat. Kita tetap berdiri menyanyikan lagu buka, lagu Sion nomor 391 akan dipimpin oleh Kabea. Sahabat dan kita semua, kita adalah salah satu ayat yang disambut akan Tuhan adalah permulaan yang tahu, tetapi orang bodoh mempunyai hikmah dan didikan. Mari kita sama-sama berdoa dan bersalut. Sekarang kita akan mendengarkan berita Sion akan dipimpin oleh Kak Hero. Selamat sahabat semuanya. Pagi ini Shalom akan membawakan kisah mission yang berjudul Sekolah yang Penuh Senyuman. Pada suatu hari ada seorang anak perempuan berusia 6 tahun. Namanya Amira. Ia berasal dari India. Amira baru akan masuk sekolah di kelas 1. Namun, ia dan ayahnya belum menemukan sekolah yang tepat untuk Amira. Ayahnya tidak ingin Amira bersekolah di tempat yang sembarangan. Tetapi, ia belum menemukan sekolah yang bagus untuk Amira. Suatu ketika saat pulang kerja, ayah Amira pergi ke tukang cukur. Di sana, ayah Amira terus memikirkan sekolah yang bagus
tukang cukur itu. Tukang cukur itu menyarankan supaya Amira disekolahkan di sekolah master di akhir hari ke-7 dan menceritakan dengan singkat bagaimana sekolah itu. Ayah Amira dan keluarganya bukanlah seorang Kristen, tetapi ia tertarik untuk menyekolahkan Amira di sekolah asing tersebut. Akhirnya Amira pun bersekolah di sana. Selama sekolah di sana, Amira selalu merasa senang, sehingga ia pun membuat ayahnya bahagia. Amira selalu menceritakan kepada ayahnya tentang kisah-kisah Alkitab yang ia dengar di sekolahnya. Ia juga belajar berdoa bersama ayahnya. Ketika ayahnya sedang sakit, Amira selalu mengajak ayahnya pergi ke sekolahnya supaya guru-gurunya mau mendoakan ayah Amira. Terkadang ayah Amira juga belajar tentang Yesus di sana bersama dengan guru-guru Amira. Ayah dan Amira semakin bahagia dan karena mereka semakin rutin pergi ke gereja di hari Sabat. Tetapi kebahagiaan ayah dan Amira belum lengkap karena ibunya Amira masih tidak suka kalau ayah dan Amira belajar Alkitab dan bekerja di hari Sabat. Suatu hari, sakitnya ayah Amira semakin parah sehingga ayah Amira harus dioperasi. Selama di rumah sakit, orang-orang gereja selalu mendoakan ayah Amira dan keluarganya, hingga pada suatu malam ayah Amira bermimpi bertemu Yesus dan harinya dipenuhi kenangan dan kedamaian. Ayah Amira menceritakan semuanya kepada ibu sampai akhirnya ibu pun bergerak hatinya dan mulai tertarik untuk belajar tentang Yesus. Ayah dan Amira masih selalu mendoakan ibu supaya ibu mau menerima Yesus. Cerita sahabat ini memberikan pelajaran yang berharga di mana sekolah Tuhan yaitu sekolah Nasrani Asal hari ke-7 bisa menjadi berkat dan mengubah hidup sebuah keluarga menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Persembahan sahabat ke-13 kita sahabat ini akan menolong sekolah-sekolah dan disedia termasuk sekolah Amira untuk kabaran Injil dan India dan Nepal. Inilah kita mission yang bisa kita bawakan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya kita akan mendengarkan lagu pujian akan dibawakan oleh semua anak-anak. Pada semua anak-anak, ayo maju ke depan.
masuk ke kelas masing-masing untuk belajar sekolah sahabat dan berdiskusi. Waktu kita sampai jam 10.30. Sebelum berpisah, kita akan berdoa. Dan dipimpin pakai letak. Selamat pagi kita semua. Pada sahabat ini saya akan membawakan sedikit ringkasan dari 3 pelajaran yang sudah kita pelajari. Pelajaran pertama dengan judul dinamika keluarga. Pelajaran ini menceritakan mengenai Yesus ketika dia masih kecil. Yesus saat masih kecil dia menaati orang tuanya dan memiliki tanggung jawab di rumah. Dia bertumbuh secara intelektual dan fisik serta dikasihi Allah dan keluarganya serta orang-orang di sekitarnya. Di tempat pertukangan milik ayahnya, Yesus belajar untuk melakukan pekerjaan yang terbaik dan menjadi teladan ketaatan Yesus yang sempurna kepada Allah, tercermin dalam ketaatan kepada orang tuanya di dunia dan rasa hormat yang ditunjukkan kepada semua orang. Yesus menghormati Allah dengan bersikap setia dan loyal dalam segala hal yang dia lakukan. Sama seperti Yesus yang menunjukkan rasa hormat kepada semua orang pada zamannya, baik besar maupun kecil. Kita dapat menghormati Allah dan menghargai orang-orang di sekitar kita dengan mencerminkan kasih Allah kepada mereka dan memenuhi kebutuhan mereka. Pelajaran ini mengajarkan kita untuk mengetahui bahwa kita menghormati Tuhan ketika kita menaatinya, merasakan bagaimana kita berkomitmen untuk melakukan yang terbaik untuk menghormati Tuhan dan merespon dengan sukarela beribadah kepada Tuhan. Pembelajaran kedua yang berjudul lebih banyak merpati daripada doa. Pelajaran ini menceritakan mengenai saat Yesus melakukan perjalanan dari Kapernaum ke Yerusalem untuk mengikuti perayaan Paskah Yahudi. Ketika dia tiba, dia menemukan bahwa ada banyak kegiatan yang sedang berlangsung di bait suci. Hewan-hewan sedang dijual untuk korban, bahkan bukannya suara pujian yang terdengar yang ada, justru suara gaduh dan kebingungan. Melihat hal itu, Yesus pun mengambil alih, mengingatkan orang-orang bahwa rumah Allah adalah tempat untuk menyembah Dia, menunjukkan rasa hormat dan hormat di hadiratnya. Ketika datang menunjukkan rasa hormat dan penghargaan di rumah Tuhan adalah sebuah pengakuan bahwa Dia hadir dan bahwa kita ada di sana sebagai respons atas kasih-Nya yang besar. Pelajaran ini mengajarkan kita untuk mengetahui bahwa kita menghormati Tuhan Pelajaran ini mengajarkan kita mengetahui tempat kita beribadah kepada Tuhan, yang dimana itu adalah tempat yang suci, merasakan bahwa Tuhan ingin kita hormat ketika kita beribadah kepadanya, dan cara kita merespon dengan bersikap hormat di rumah Tuhan. Selanjutnya di pelajaran ketiga dengan judul "Sekarang kamu melihatnya, sekarang tidak". Pelajaran ini menceritakan mengenai Yesus. Dia pergi ke sinagoge untuk beribadah kepada Tuhan setiap hari Sabat. Dia mengambil bagian dalam pelayanan ibadah. Dia membaca kitab suci dan juga dia mengetahui kisah-kisah perjanjian lama. Dia menerapkan kitab suci pada hal-hal yang terjadi pada zamannya. Tetapi terkadang orang-orang tidak menghargai Yesus atau hal-hal yang dia katakan. Suatu hari mereka benar-benar mendorong Yesus keluar dari gereja dan menuju ke jurang. Kristus adalah pusat dari sebuah ibadah Kristen. Dengan kita menjadikan Dia sebagai fokus dan pusat tujuan kita, maka kita akan dapat merespons kasih Allah yang besar.
Pelajaran ini juga mengajarkan kita mengetahui bahwa Yesus adalah pusat dari semua ibadah Kristen yang sejati, merasakan kerinduan untuk menjadikan Kristus sebagai pusat ibadah kita sendiri. Dan cara kita merespon dengan berusaha mengenal Yesus lebih baik melalui ibadah pribadi, keluarga, teman, dan perusahaan ataupun yang lain-lain. Tentang pelajaran PowerPoint ini membahas tentang bagaimana Yesus dan teladannya yang bisa Yesus berikan kepada kita. Kita juga akan mempelajari dan mendengarkan pelajaran berikutnya yang akan dibawakan oleh Kak Dia. Kita akan mendengarkan bagaimana perjalanan yang Yesus lewati selama tahun demi tahun dalam kehidupannya dan apa saja yang Yesus lakukan dalam kehidupannya. Kita akan mendengarkannya dari Kak Dia. Saya akan melanjutkan singkatan materi PowerPoint. Pelajaran keempat, cara beribadah. Pada hari Sabat di Kapernaum, seperti biasanya, Yesus mengajar di gereja. Orang-orang kagum dengan pelajarannya. Dia dapat dipercaya. Dia tahu apa yang dia bicarakan, perkataannya masuk akal. Yesus menunjukkan bahwa penting untuk pergi ke gereja dan berkontribusi dalam ibadah di gereja. Kisah ini menunjukkan kepada kita bahwa kebenaran tidak bisa ada di mana Yesus berada. Ketika berfokus pada Yesus, setan akan terusik. Yesus memberi teladan untuk turut serta dalam ibadah, berkumpul bersama di tempat umum untuk memuji Tuhan atas kasih yang besar. Labda adalah sebuah kata kerja. Pelajaran ini mengajarkan kita untuk mengetahui bahwa Yesus aktif dalam beribadah rutin di gereja, merasakan senang menjadi aktif dari keluarga Allah, merespon dengan menggunakan talenta kita untuk berkontribusi dalam ibadah bersama. Pelajaran kelima berjudul Ketika Yesus Haus. Ketika Yesus bertemu dengan wanita Samaria di sumur dan berbicara kepadanya tentang ibadah, dia menunjukkan kepadanya bahwa ibadah dapat dilakukan di mana saja dan dalam keadaan apa saja. Tuhan lebih besar dari tempat ibadah tertentu. Jawaban Yesus atas pertanyaan perempuan Samaria itu menunjukkan kepadanya bahwa dia membutuhkan hidup salat dan bahwa tindakan beribadah lebih penting dari tempat ibadah. Dimanapun kita berada, kita dapat merespon kasih Allah. Dia menghargai roh beribadah, tempat kita beribadah dan upacara yang kita lakukan tidak akan bermakna tanpa roh kebenaran. Kristus haus akan pengakuan kita, akan apa yang kita lakukan bagi kita. Pelajaran ini mengajarkan kita mengetahui bahwa Roh Kudus lebih penting daripada tempat ibadah. Merasakan agar kita dapat beribadah kepada Tuhan dimanapun kita berada dan merespon dengan bagaimana kita memilih untuk beribadah kepada Allah. Pelajaran ke-6 berjudul Saya Percaya. Murid-murid Yesus bertanya tentang dosa siapa yang menyebabkan seseorang terakhir dosa. Yesus tidak menjawab, tetapi agar Allah dimuliakan. Yesus melanjutkan untuk menyembuhkan orang itu pada hari Sabat dengan mengoleskan lumpur pada matanya. Orang-orang Farisi sangat marah setelah menanyai orang yang disembuhkan dan orang tuanya. Orang-orang Farisi mengusir orang itu keluar dari bait Allah. Yesus kemudian mendengar tentang hal itu dan menemukan orang itu. Yesus mengatakan kepadanya bahwa dia anak Allah. Orang yang disembuhkan itu percaya kepada Yesus dan menyembah Dia. Ini adalah pelajaran tentang karunia. Yesus bertanya kepada kita hari ini, apakah kita percaya kepadanya sebagai anak Allah? Kita perlu mengakui Dia sebagai Tuhan kita. Ketika kita menerima Dia sebagai mana ada Dia, Tuhan atas hidup kita akan menerima kelimpahan karunia yang Yesus tawarkan. Pelajaran ini mengajarkan kita mengetahui bahwa Yesus adalah anak Allah, merasakan bersyukur atas karunia dalam kasih Tuhan yang tidak terduga bagi kita, dan merespon dengan memberitahu orang lain tentang siapa Yesus itu. Membawakan sebagian ringkasan pelajaran PowerPoint selama 13 pertemuan, dan tema dari pelajaran PowerPoint adalah kasih karunia Tuhan adalah harta terbesar.
Tadi kita sudah mendengarkan sebagian pelajaran, dan di sini di pelajaran yang 13 dengan judul Yang Hidup Berjalan. Sekilas dari pelajaran ini diceritakan bahwa Yesus beristirahat di dalam kubur pada hari Sabat. Kemudian pada pagi hari pertama minggu itu dia dibangkitkan, dia menampakkan diri kepada para perempuan di kubur itu, yang kemudian berlari untuk memberitahukan kepada murid-murid tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dengan cara yang sangat nyata, pelayanan kita adalah tentang bagaimana cara kita berlari untuk memberitahu kepada orang lain tentang kebangkitan Yesus. Ini adalah pelajaran tentang karunia dalam tindakan. Sungguh amat senang ketika kita mengetahui bahwa Tuhan semesta alam begitu mengasihi kita sehingga Dia mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Yesus merendahkan dirinya untuk dilahirkan sebagai manusia supaya Dia dapat menunjukkan kepada kita melalui kehidupan, kematian dan juga kebangkitannya. Dan sungguh suatu keistimewaan untuk melayani juru selamat yang telah bangkit ketika kita menceritakan kepada orang lain tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Kita menyebarkan kabar baik tentang kasih karunia-Nya yang menyelamatkan kita. Dan di akhir dikatakan bahwa kita diharapkan dapat mengetahui bahwa karunia keselamatan dari Allah tersedia bagi kita melalui kematian dan kebangkitan Yesus. Kita dapat merasa bersyukur atas karunia Tuhan yang menyelamatkan kita, dapat merespon dan membagikan kabar baik tentang kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan. Terima kasih. Untuk kakak poin, selanjutnya semua anak-anak diundang untuk maju ke depan untuk membawakan lagu pujian. Lagu pujian pertama. Lalu mengajak semua kita, terutama anak-anak, untuk menjadi juru kabar keselamatan Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Lihat Sekelilingmu.